Yogyakarta, sebuah kota yang selalu dieluk-elukan sebagai pusat kebudayaan kota yang katanya tak pernah tidur dari denyut seni dan kreativitas. Tempat di mana setiap sudut jalan terasa seperti panggung, setiap ruang kecil menjadi galeri, dan setiap jiwa diyakini punya cerita untuk dituangkan menjadi karya. Namun, di balik citra romantis yang dibanggakan banyak orang, tersembunyi kenyataan yang jarang diucapkan bahwa tidak semua seniman hidup dalam sorotan dan tidak semua karya mendapatkan penghargaan yang semestinya. Di tengah hiruk-pikuk kota ini, para pegiat seni penyair yang menulis larik-larik kejujuran, musisi yang menciptakan melodi dari kegelisahan, serta perupa yang menghidupkan imajinasi dan berjuang untuk mempertahankan napas kreativitas mereka. Bukan karena mereka tak berbakat, bukan juga karena mereka kurang berusaha, tetapi karena ruang apresiasi semakin sempit dan penghargaan yang layak seringkali hanya menjadi wacana bagi mereka. Ironis, memang, di kota yang menjadikan seni sebagai identitas, justru banyak seniman yang harus menjadikan bekerja serabutan sebagai pegangan utama. Karya yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, malah kerap hanya menjadi pelarian antara tuntutan realita. Inilah kisah yang jarang dipertontonkan, kisah tentang seniman yang terus menjadi denyut nadi kota ini, walau kadang harus berjalan dalam diam. Kisah tentang mereka yang mencintai seni, meski tak selalu dicintai kembali. Melalui dokumenter ini, kami mencoba melihat lebih dekat, lebih jujur, dan lebih manusiawi tentang ironi yang terjadi di kota yang dijuluki sebagai kota seni. Di hari pertama ini, kami mengunjungi Museum Affandi, salah satu museum seni rupa di Yogyakarta yang menyimpan karya-karya Maestro Affandi. Di sana kami bertemu dengan Pak Huda, tour guide museum yang membantu kami memahami realita para pegiat seni rupa di kota ini. Kami menanyakan kepada Pak Huda mengapa seni rupa terlihat kurang diminati oleh masyarakat awam. Menurut beliau, hal ini sebenarnya kembali pada pola pendidikan sejak kecil. Anak yang sejak dini terekspos pada seni, misalnya dibawa mengunjungi museum, galeri, atau kegiatan kreatif lainnya, akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih familiar dan mampu mengapresiasi seni. Namun, banyak orang tua yang sejak awal justru lebih memilih mengajak anaknya ke tempat-tempat yang sifatnya hanya rekreatif, seperti pantai, mall, atau hotel tanpa nilai edukatif. Akibatnya, anak-anak cenderung melihat dunia berdasarkan nilai material, bukan nilai estetika atau proses kreatif yang ada di balik sebuah karya. Kami juga menanyakan, apakah dunia seni rupa saat ini sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah? Pak Huda menjelaskan bahwa bentuk dukungan pemerintah sebenarnya sudah ada, terutama di bidang sosial dan edukasi. Misalnya, pada hari kami melakukan pengambilan gambar, Museum Affandi dikunjungi oleh siswa-siswi dari SMA 1 Sewan melalui program wajib kunjungan museum, sebuah program resmi pemerintah untuk menumbuhkan apresiasi seni sejak bangku sekolah. Namun, untuk bantuan finansial, dukungan pemerintah masih terbatas. Bantuan tersebut umumnya dialokasikan hanya untuk pemeliharaan gedung, perawatan lukisan peninggalan Affandi, serta merawat barang-barang bersejarah lainnya. Sementara itu, dukungan langsung terhadap para pegiat seni atau proses kreatifnya belum sepenuhnya optimal. Pada sore hari, kami mengunjungi GIG untuk menemui narasumber kami, Arin. Ia adalah seorang mahasiswa yang tidak hanya aktif berkarya, tetapi juga konsisten menghidupkan ruang sastra dan panggung di Yogyakarta. Namanya sudah akrab di telinga para pegiat sastra, baik melalui penampilannya di berbagai acara maupun kontribusinya dalam komunitas. Arin menjadi sosok yang tepat untuk membantu kami memahami lebih jauh terkait kondisi sastra hari ini, terutama dari sudut pandang generasi muda yang masih memilih bertahan di jalur ini.
Saat kami bertanya kepada narasumber terkait apa yang menjadikan minat masyarakat kurang terhadap seni sastra, respon narasumber adalah, Kalau setahu aku ya, karena mungkin lingkunganku juga banyak anak-anak sastra gitu, sebenarnya tuh minat sastra itu tuh tinggi. Cuman ada beberapa hal yang membuat itu menjadi terlihat rendah karena misalnya yang pertama, sastra tuh sering nggak dapet panggung. Kayak kalah pamor sama musik, sama hal-hal yang lain kayak gitu. Terus juga bisa dibilang sastra itu tuh adalah hal yang berat dan rumit. Padahal sebenarnya nggak seberat itu toh. dan kami juga mengulang pertanyaan yang sama. Apakah pemerintah sendiri memberikan insentif dukungan terkhususkan di seni sastra ini? Dan berikut jawaban narasumber. Kalau di sastra sendiri ya, mungkin pemerintah tuh support di bagian seperti apresiasi seni yang biasanya kita adakan di setiap tahunnya. Tapi enggak seluas itu karena biasanya tetap kalah sama yang kayak yang lain-lainnya. Kayak tari, terus kayak musik, sama event-event lainnya. Dan sastra tuh masih kurang dilirik gitu loh. Tuh kalau misalnya kita ngaitin soal pemerintah mungkin lebih ke ini kan apa namanya, wadahnya, ruangnya. Kita tuh kayak nggak diberikan ruang khusus gitu loh. Jadi dari beberapa event yang aku jalani itu lebih ke kita dari komunitas-komunitas yang kita gabungin sendiri, kita bikin sendiri. Bukan dari yang pihak pemerintah meminta kita untuk mengadakan hal ini gitu loh. Kita yang ngajuin. Iya, jadi kita ngajuin sendiri, kita bikin ide sendiri dan kita laksanain sendiri untuk kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kayak kita mau mengaitkan ini menjadi sesuatu yang lebih besar tuh agak susah karena kita nggak punya pintu yang terbuka luas. Oh rindu, rinduku padamu, bilakah lagi kita bertemu. Kami menggali lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang membuat turunnya pegiat seni sastra. Dan berikut jawaban narasumber. Ada beberapa hal ya, seperti yang pertama itu untuk mempertahankan para anggotanya untuk tetap aktif di komunitas. Kebanyakan itu mereka pasif, lalu mereka keluar dan berhenti untuk bersastra karena mungkin bisa dibilang menjadi kurang menarik. Padahal kita tuh udah melakukan banyak hal seperti pementasan, tapi pementasan itu juga sepi peminat. Nah, jadi tuh kita masih bingung di bagian gimana sih kita harus promosi, gimana kita mengencarkan untuk orang-orang itu tertarik pada sastra. Tuh. Oh, bisa juga dari faktor yang masih banyak orang anggap kalau seni itu tuh masa depannya kurang Iya, betul sekali. dijamin lah. Ya, banyak juga yang bilang seperti itu, kayak mau jadi apa sih kalau jadi sastrawan tuh dapatnya apa sih gitu loh. Jadi masih banyak orang yang berpendapat bahwa sastra itu tuh enggak menjamin kehidupan kita. Ironisnya, ketidakyakinan untuk bertahan di dunia sastra ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang sudah terjun ke lapangan. Keraguan itu bahkan sudah dipupuk sejak dini, tepat di dalam ruang-ruang kelas universitas. Itu alasan aku nggak boleh masuk sastra. Aku sebenarnya pengen sastra di sini. Aku mau masuk sastra GM. Cuman dari pihak orang tuaku nggak ada yang mengizinkan. Padahal orang tuaku tuh semuanya itu suka sastra. Tapi karena emang dari orang tua, aku lebih percaya omongan orang tuaku karena mereka sudah mengalami hal tersebut. Mereka sudah melewati fase itu. Dan mereka percaya bahwa kamu jadikan seni, jadikan sastra itu adalah sebagai hobi. Jadi kalau misalnya kamu capek kuliah, kamu bisa punya kesibukan lain seperti bersastra. Tapi kalau kamu jadikan sastra itu sebagai pelajaran yang itu untuk kuliah, itu di sini tuh kamu sastra ini sebagai tugas. Jadi kamu tuh melakukannya karena harus menyelesaikan sesuatu, bukan karena kamu mencintai sesuatu. Menjadi kota seni bukan hanya soal memajang patung di perempatan jalan atau menggelar festival tahunan. Kota seni yang sejati adalah kota yang mampu menghidupi senimannya secara layak. Selama pertanyaan, bisa makan apa dari sastra, masih menjadi momok yang menakutkan, maka predikat berbudaya itu masih menjadi PR besar bagi kita semua. Malioboro menyimpan rindu. Kami menyusuri Malioboro sambil memperhatikan para seniman musik yang tampil di sepanjang jalan. Mereka memainkan gitar,
sajon, dan bernyanyi untuk menghidupkan suasana malam. Meski kemampuan mereka jelas terlihat, banyak dari mereka justru hanya dipandang sebagai pengamen. Pengamen yang menghibur wisatawan sambil berharap ada yang memberi apresiasi sekecil apapun itu. Dari sini, kami melihat bahwa para seniman musik pun masih harus berjuang agar karya mereka benar-benar dihargai. Sambil memandang remaja bergandeng mesra, Malioboro ini punya cerita. Dalam perjalanan dokumenter ini, kita telah melihat bagaimana para pegiat seni, baik di bidang sastra, rupa, maupun musik, masih sering berdiri di balik bayang-bayang kurangnya apresiasi. Padahal, karya mereka bukan hanya lahir dari keterampilan, tetapi juga dari keberanian, kepekaan, dan dedikasi untuk terus berkarya meski tak selalu mendapat ruang. Kesimpulannya, seni bukan hanya sekedar hiburan. Ia adalah cermin masyarakat, penyambung sejarah, sekaligus bahasa universal yang menyatukan perbedaan. Ketika apresiasi terhadap seniman kurang, sejatinya kita sedang mengabaikan salah satu pondasi penting pembentuk identitas budaya kita sendiri. Sebaiknya, sudah saatnya berbagai pihak, mulai dari institusi, pemerintah, media, hingga masyarakat, memberikan ruang yang lebih luas untuk karya seni lokal. Menghadiri pameran, membaca karya sastra, mendukung musisi independen, atau sekedar membagikan karya mereka adalah langkah sederhana yang berdampak besar. Dengan apresiasi yang lebih adil, seni dapat terus tumbuh, menginspirasi, dan memberikan warna bagi kehidupan.